Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pada video kali ini saya berencana memasang kipas pendingin pada TV LED saya. Tujuannya itu tidak ada lain untuk mendinginkan power supply dan mainboardnya ya, agar TV saya bisa awet adem walaupun aktif dalam 24 jam. Dimana secara pengalaman TV-TV itu sering cepat bermasalah atau cepat rusak disebabkan karena panas guys ya. Mengapa panas? Ya karena memang TV itu tidak ada pendingin udaranya guys. Yang ada hanya pendingin bodi atau heatsink. Logisnya begini guys ya. Mengapa TV tidak diberikan pendingin udara seperti komputer atau laptop guys? Mengapa ya? Padahal isinya sama, ada power supply, ada mainboard dan monitor. Apalagi secara real time rata-rata TV aktif hampir 24 jam kalau diingat ya. Ada juga kadang TV itu diabaikan lupa matikan. Oleh sebab itu, TV-nya panas, komponen panas, membuat tegangan dan arus tidak stabil. Akhirnya TV rusak guys. Dan saya tidak mau TV saya rusak, oleh karena itu saya akan pasang kipas pendingin. Walaupun saya teknisi yang mungkin bisa memperbaiki sendiri, tapi sedia payung sebelum hujan itu lebih baik guys ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan simak untuk bagaimana cara memasang kipas pada TV LED ya. Oke, pertama kita siapkan dulu kipas pendingin. Jadi di sini saya punya dua kipas pendingin. Untuk harga kipas seperti ini itu murah guys ya. Carilah yang 12 volt. Kemudian tergantung teman-teman mau pakai dua atau satu terserah ya. Karena di sini saya mau mendinginkan power supply-nya dan mainboard-nya. Jadi saya siapkan dua kipas ya. Kemudian kita butuh sedikit komponen untuk mencegah kipas ini berputar terus ya. Jadi di sini saya akan membuat kipas ini secara otomatis aktif ketika suhu panas dan kipasnya bisa mati ketika mainboard atau power supply sudah dingin ya, atau ketika TV dimatikan remote. Oke, jadi seperti itu. Kita singkirkan dulu kipasnya. Dan di sini yang kita butuhkan komponen ada tiga ya, ada tiga. Pertama yaitu sensor suhu. Sensor suhu kita bisa dapatkan dari power supply bekas, yaitu termistor TTC ya, seperti ini yang hijau. Ini namanya termistor TTC. Cari saja komponennya seperti ini, ada tulisannya TTC. Oke. Selanjutnya kita butuh satu MOSFET. MOSFET-nya seperti ini. Saya pakai yang ini ya. Kodenya 60T03GH. Atau teman-teman juga bisa pakai IRFZ 44. Selanjutnya kita butuh resistor. Di sini saya pakai resistor 22 kilo ohm ya. Resistor ini untuk memfungsikan gate MOSFET, oke. Untuk mengaktifkan MOSFET-nya. Untuk secara detail membuat rangkaian ini saya punya video, sudah lama saya upload videonya yang ini. Nanti saya akan kirim linknya ke deskripsi guys ya, kalau mau lihat. Oke. Kita akan solder dulu resistor ke MOSFET seperti ini ya. Selanjutnya silakan bongkar TV. Di sini saya sudah bongkar TV. Kita butuh tegangan supply untuk aktifkan kipas guys ya. Jadi saya ambil langsung dari power supply-nya juga ini. Kita lihat di sini ada tertulis 13 volt. Kalau tidak mau repot, teman-teman juga bisa ambil dari sini ya. Kabel ini menuju ke mainboardnya. Jadi di sini 12 volt juga guys. Tapi karena saya di sini dapat tempat pemasangan LED, jadi bisa saya memanfaatkan ya. Saya akan pasang di sini MOSFET-nya.
Ya, seperti ini guys ya, saya sudah pasang. Jadi nanti saya akan pasang di kaki drain MOSFET untuk kabel negatif ke kipas ya. Jadi ini kaki MOSFET ya. Ini kaki source dan ini gate ya. Tapi di sini gate-nya tidak langsung terhubung ke positif. Nah, ini ada jumper di sini semua jalur positif. Nanti di sini saya akan sambungkan kabel jalur gate itu menuju ke termistor atau sensor suhu ya. Di sini saya sudah solderkan kabel dari kaki gate ya. Jadi di sini kabelnya keluar. Ini menuju nanti kita solderkan ke termistor. Selanjutnya di sini saya akan bikin soket untuk konektor kipas. Jadi bisa dilepas-lepas. Nah, seperti ini guys. Kemudian untuk kaki soket yang ini menuju ke drain MOSFET ya. Sedangkan yang kabel merah ini menuju ke kaki 1 termistor ya. Sedangkan untuk tegangan positif kipas kita ambil dari sini saja guys ya. Jadi di sini saya sambungkan lagi, saya jumper lagi kabel ke kipas ya. Karena di sini kabel positif 12 volt itu langsung ke kipas dan negatifnya yang melalui MOSFET. Oke. Jadi saya solder jumper seperti ini. Oke, jadi untuk kabel merah hitam ini menuju ke termistor ya. Sedangkan yang hijau ini bisa dicabut pasang adalah ke kipas, menuju kipas ya. Oke. Jadi bisa dicabut pasang soketnya. Oke guys, jadi saya solder dulu kabel ini ke termistor ya. Kemudian untuk penempatan termistor itu saya sudah uji yang paling tercepat panas di power supply ini ada pada heatsink transistor power ya. Jadi di sini saya solder dulu termistornya, kemudian saya isolasi bakar biar aman. Oke, jadi di sini saya akan simpan di heatsink yang terdekat ini. Nah, di sini yang paling cepat panas ya. Jadi termistor ini harus nempel di heatsink transistor power ini. Oke. Nah, ini soket kipas. Oke, selanjutnya kita perlu buat tempat kipas di cover. Jadi saya lobangi seperti ini. Karena saya pakai 2 kipas ya. Jadi lubang seperti ini, terserah teman-teman mau lubangnya bagaimana caranya lubang. Ini untuk mainboard ya. Kemudian kipas yang ini untuk power supply. Oke. Nah, seperti ini saya sudah pasang kipasnya. Ini kipas untuk mainboard dan ini untuk power supply ya. Dan soketnya pun sudah saya sambung kabelnya. Jadi sisa ditancap ya. Jadi di sini seharusnya kita tutup ya. Karena bisa membuat member itu berdebu. Bisa pakai jaring-jaring ya. Ini tapi saya biarkan dulu. Kemudian untuk soket-soket semua ini perlu kita isolasi, terutama bagian tikon ya, tikon. Nah, ini tikon kita perlu isolasi semua. Karena nanti akan sirkulasi udara itu otomatis debu ada masuk ya. Oke, jadi sebelumnya saya sudah uji, kita tes ini ya. Dalam keadaan TV on, kipasnya akan berputar
ketika suhu heatsink sudah naik atau panas ya. Kita simak saja. Oke ya, jadi kipasnya hidup. Selanjutnya bagaimana kalau kita matikan TV? Saya akan matikan atau dalam keadaan standby. Oke, di sini sudah saya matikan. Nah, kita lihat. Oke, jadi kipasnya mati juga secara otomatis karena mesin atau power supply sudah dingin ya. Oke guys, mantap ya. Nah, di sini saya sekaligus langsung saja pasang soketnya dan menutup cover TV-nya. Oke. Kemudian saya akan coba lagi sekaligus dua kipas ya. Sekaligus sepasang dua kipas. Oke, di sini saya hidupkan TV-nya. Kita simak saja ya reaksi kipasnya, guys. Dan sekaligus mungkin video kali ini sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.